Ya, di YouTube nanti keluar ini, ya. Ambil deh, kami diikutin aja beliau-beliau, wajah beliau-beliau kan supaya kelihatan kan. Coba katakan, hai sahabat, Parhalade di seluruh Indonesia. Kami Parhalade dan keluarga HKBP Harapan Indah mulai hari ini kami akan berubah dari cara berpikir open-minded eksklusif menjadi inklusif. Maka kami mendukung seluruh orang kota. Oke, kita tetapkan semangatnya. Selamat pagi, semangat. Selamat siang, kerja keras, kunjungan. Selamat sore, jemaat berdoa. Selamat malam, saya bahagia, tabahian. Aleluya. Dua kunci sukses Parhalade. Bertambah jemaat ke gereja, bertambah imannya, bertambah di gereja, di keluarga, di pesta adat, di pertanian, berdampak positif. Saluran berkah dimulai siang parade di Parhalade berhubung keluarga. Selamat pagi, semangat, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Aman-aman, bagaimana kita merespon yang tadi itu? Saya mengusulkan kepada kita, coba kita ubah dari cara berpikir IQ menjadi SQ. Ada di modul Amang Inang ya. Parhalade dan keluarga yang dominan mengandalkan logika, saya pastikan egois, berpusat pada diri. IQ dari Tuhan, tapi kalau bukan dasarnya SQ, masalah Amang. Masalah. IQ dari Tuhan, tapi tolong jangan berdiri sendiri ya. Sama-sama, semakin tinggi IQ Parhalade, sama-sama. Semakin perburudok, semakin egois. Begitu beda dengan cara pandang temannya, konflik ya. Begitu beda kita dengan orang, konflik. Kenapa? Susah dia menerima. Karena apa? IQ itu kan berpusat pada diri, kebenaran diri ya. Kalau ada konflik, kalau ada beda pendapat, konflik. Dan orang seperti ini, kalau dasarnya IQ di gereja ini pemecah belah, berkelompok, melemahkan persekutuan Inang ya. Kalau IQ itu tadi kan hubungannya dengan eksklusif kan, itu kan berpusat pada diri ya. Kita ubah menjadi apa? SQ, kehendak Tuhan Inang ya. Izinkanlah pikiran kita dipimpin oleh kehendak Tuhan. Filipi 4:8 tadi kan, selalu kita berpikir positif. Selama ini kita dominan IQ atau SQ? Iya. Kenapa? Mulai SD sampai dokter IQ yang dominan diajarkan. Jarang diajarkan SQ. Bagaimana Tuhan hidup dalam diri kita. Organisasi akan kuat kalau kuat SQ-nya. Tapi organisasi akan ribut kalau selalu mendominankan IQ. Artinya IQ tanpa SQ benturan. IQ dasarnya SQ bersatu, kira-kira begitu ya. Sepakat Amang Inang ya? Jadi Inang dan sama cara pandang Muna tua Amang. Demikian juga Inang dan sama pengalaman tak berbeda tuh kan? Yang menyatukan itu apa? Kasih Amang. Kesatuan itu hanya ada kalau kita masing-masing ada kasih. Tidak ada kesatuan, persekutuan kalau ada kasih. Kenapa? Kalau beda dengan kita dengan orang, ya kita semua menerima ya. Kalau orang salah tegur, tapi ada syaratnya. Miliki dulu kasih, baru menegur orang. Jangan pernah menegur orang ketika marah ya. Salaman. Hai sahabat. Alani Akta ina ama kudak ganak unang lomo-lomo makakai sipata dak terkendali terganggu karakterna
Tetap lemah lembut amang inang ya. Sepakat ya? Kenapa? Karena kita kan lebih dewasa dari anak kan. Umur kita 35, anak kita 10 tahun. Sama dengan bere tadi. Masa kita marah dia lari-lari? Iya, dia nggak tahu tuh. Misalnya beri, inang tenang aja ya. Tadi inang terganggu sama wajahnya. Malu nggak mah? Dosa malu lah ngapain kan? Yang penting kita sentuh perhala dulu ini lemah lembut terus ya. Itu aja kan? Betul ya, kuasai diri ya. Kuasai diri. Semua dia tidak ganak balik nanti jangan lari-lari. Lari-lari lagi dia. Ingatkan lagi kan itu kan. Kenapa berubah? Orang kan bukan sekali aja kan. Berulang-ulang ya. Salaman. Ada dengan amat tak. Doa ingat tak. Satu kata kunci. Sabar tidak daya. Ayo mulai songgah aja dan aja tolong tak bukan. Tapi kalau lemah lembut dia lemah lembut ya. Jadi yang pertama tolong kita ubah namanya cara berpikir dari IQ menjadi SQ. Kalau berdamai kita di gereja ini berarti kekuatannya di SQ ya. Salah orang tegur, tapi ada syaratnya. Miliki dulu damai, kesabaran baru menegur ya. Menegur kesalahan orang jangan di muka umum sama-sama. Alih dengan menegur kesalahan jangan di muka umum. Tegurlah kesalahan empat mata dengan cinta. Tapi kalau ada kelebihan orang, pujilah di muka umum. Supaya berguna ya. Salaman. Alih dengan perhalado. So tengah dombe. Berdebatan di konsistori. Dan boleh mau dengan mobile nomor. Siap. Caranya gimana? Mulanya pendapat ini dengan cocok tuh ibarat katakan seperti ini. Terima kasih amang inang pendapatnya. Ini pendapat harus begitu. Jangan kalahkan pendapatnya satu hati dia. Kenapa bagi kita benar bagi kita inang bagi orang belum tentu. Jadi hargai pendapat orang dengan cinta ya. Salaman. Alih dengan iman aborati. Hati-hati. Dan berarti mulai di bagasak kayaknya maju mangga ati buara pertama hari Selasa mersermon mulai ngadong bertahap kamu na ingut tamu apa pembekalan untuk pasung hati pada kok nidongan hargai inangnya amangnya baik pada kok muluk mainan mabain kesimpulan jadi nak kamu lama berdebat. Ingat amang inang, kalau berdebat mencari siapa yang benar, nak dia ketemui. Nggak pernah ketemu. Ya saya kan aktivis juga, emang sama semua dengan saya, tapi nggak, saya punya kasih. Saya mampu bersahabat dengan mereka, sekalipun berbeda ya. Kan kasih menembus batas kan. Kasih banyak sekali menutupi dosa ya. Muladok tolong dia winang, dia dok adong holong diho, mulu penungam ngutong holong ruham kan mangamuk to. Nggak marah kita itu, tapi kalau sudah ada kebencian, dikit nggak usah bicara dia kita kata-katain dia. Salaman. Alih dengan hati-hati sudah. Boleh segar aku cuma, soalnya hubungan nanti, buru-buru, termasuk ke capres. Hati-hati kita harus terjadi kamu sendiri. Jadi inti materi kita ini motivasi karakter ya, betul ya? Motivasi dan karakter. Jadi kita ubah sekarang dari IQ menjadi SQ. Jadi inang terus sama tarian inang. Dah iset ada yang disebut dirihen. Ya semua dia ke dirihen ini ulu hamu inang. Dah berjubur hamu. Apalagi inang mau latihan na gutura kasih patah kan bukan? Dirihen na ditarik sopran semak kata ini pun bukan? Salaman. Alih dengan parkerina. Khususnya keluar berperhalado. Ikut sitirnya tuh kamu dikit. Yang lalu, yang kedua amang, tolong jelas bagi kita sekarang, gereja itu bukan demokrasi, tapi teokrasi. Mula demokrasi yang non, songot tuhat tanda diselipuni persilak kumay bana kan? Hati sodong salahnya kan? Kata Paulus kan nggak ada salahnya kan? Alistunator dan alani gudang muna. Ya, jadi jangan kita pakai gereja ini demokrasi. Suara terbanyak yang menang belum tentu. Gereja harus teokrasi. Kalau demokrasi inang, aha di pangido jemaat, ido na sitong. Aha kinginan ni jemaat, ido sitong belum tentu.
Jadi yang benar di gereja Amanginang, tolong melayani adalah teokrasi, top down. Apa yang dikehendaki Tuhan, itulah lakukan di gereja ini. Berarti kan menghadirkan apa? Kerajaan Allah. Inang ya. Markor melayani, tolong menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu karakter. Sesuai dengan Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Kebenaran di gereja ini bukan kebenaran akal sehat dunia. Kebenaran di gereja ini adalah kebenaran kasih. Akulah jalan dan kebenaran, kan kasih. Jadi kebenaran bagi orang Kristen bukan logika, tapi ada kasih Amanginang ya. Sepakat ya? Ini harus kuat, ini cara pandang ini bagi Perhaladu dan keluarga Perhaladu ya. Di gereja ini menghadirkan apa? Kerajaan Allah. Satu cirinya ada apa? Kebenaran. Apa kebenaran? Kasih. Mengampuni, memaafkan, rela berkorban ya. Yang kedua, disebut namanya kebenaran dan kasih. Kasih itu kan artinya di mana ada kebenaran, di situ ada kasih kan, itu kan, di mana ada kasih. Jadi yang pertama tadi apa cirinya tadi apa? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat. Damai sejahtera berarti Roh yang memimpin kita. Betul nggak? Kalau Inang dan Amang atau Perhaladu ada yang masih sakit hati sama Perhaladu, nggak mungkin damai sejahtera. Kenapa masih ada sakit hati? Jadi ketika ada orang menyakiti kita, Inang, supaya damai sejahtera, ampuni dia sekalipun dia tidak minta ampun, tidak masuk di akal, tapi masuk di iman. Emang selalu orang sepakat dengan kita? Belum tentu. Dan bisa aja orang ada benci dengan kita, nggak ada pasal kan? Tapi harus mampu mengasihinya. Kenapa? Kalau kita ketemu dengan dia supaya ada apa? Damai sejahtera. Salaman dulu. Ale donga Perhaladu. Salaman. Ale donga Perhaladu. Dohok keluarga. Ingat maju amang. Ingat maju Inang. Atik na adong doke. Suburoham. Kudungan mujolma. Molo adong doke. Dang dakotto. Harajau ni debaka. Dame. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Yang ketiga, sukacita. Ada dua sukacita. Coba pegang kepala sama-sama. Sukacita rasional sama-sama. Molo agar pasupasna tabba. Dileang ucapan syukur ke gereja. Molo dangado dang dileang. Ima sukacita dari Yudika mendapatkan nilai tambah, baru ada pemberian ucapan syukur di gereja. Yang benar adalah rugi apa untung material tetap bersuka cita. Pertanyaan, di gereja kita ini dominan sukacita logika dunia atau spiritual? Logika dunia. Iya, coba salaman. Ada dengan tanpa sadar gudang logika dunia dong. Bering suku juamang bendahara. Boleh diberi statistik keuangan ya. Jadi hari ini sukacita adalah baik suka maupun duka tetap bersuka cita. Jadi gereja ini bukan demokrasi, tapi apa? Teokrasi. Kalau kita lakukan itu dahsyat luar biasa. Atong melusoni jongjong mahita. Amatuama inatuina. Melakukan namanya pijit koinonia. Ya, dapol koinonia ya. Hadap kanan gerak ya. Ayo amat wama inatina namanya dapol koinonia ya. Dapol koinonia ya. Oke. Tangan begini, boleh berbaris. Yang pertama, yang di depan itu adalah tenang saja. Katakan hujan gerimis, karate hujan gerimis. Hujan lebat.
Dapol koinonia, dapol ya, ya. Pijit koinonia, ya pijit ya, oke ya. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia, iya. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia. Turun ke pinggang, iya. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia. Kasih tahu kalau kurang keras, kasih tahu ya. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia, iya. Balik kanan gerak gantian, iya. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia. Hujan gerimis, hujan lebat. Dapol koinonia. Lebih keras, lebih keras. Iya. Turun ke pinggang, iya. Naik, tepuk tangan yang mulia. Aman bisa langsung otomatis nggak nanti suaranya ya? Bisa? Iya. Amanginan, tabodo nomor syarutani, tabodo. Coba salaman. Ada dengan? Adong cerita di Singapura. Nah, di Singapura itu ada satu restoran menjual sop kepiting atau gurapang. Nah, kepiting ini dibeli dari 3 negara. Negara yang pertama Indonesia, ditaruh di ember, embernya dibuka. Dari Jepang ditaruh di ember, embernya ditutup, digembok. Yang ketiga dari Korea Selatan ditaruh di ember, digembok. Orang bertanya, kenapa ada perbedaan kepiting antara Indonesia dengan Korea dan Jepang? Dia bilang begini, berdasarkan pengamatan kami, kepiting Korea Selatan, kalau dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah mendukung. Lari dia, terus digembok. Demikian juga Jepang, kalau dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah mendukung, dikasih pundaknya goyang-goyang, tumpah dia. Tapi Indonesia nggak perlu ditutup. Satu naik ke atas, yang di bawah menarik kakinya ke bawah. Salaman. Ada dengar? Yang pasti engkau bukan kepiting. Lapatanna ICP ketua dewan dukung, ICP marturia dukung, ICP diakonia dukung, siapa bendahara dukung, siapa para tahun dukung, siapa pendeta di sini dukung. Jangan tarik kakinya ke bawah. Itu maksudnya ya. Tadi sudah kita bicara karakter ya, inklusif ya. Tolong mulai sekarang budayakan berpikir inklusif, berbeda tetap menerima ya. Saya percaya kalau kita hidupi ini dasar gereja kita ini, percaya dengan saya. Termasuk nanti 5 tahun sudah ada gereja kita yang megah ya. Amin. Amin. Iya, tapi tak juga lapor kepada Palmarin ya. Selamat. Hai sahabat. Kalau kita maju, jangan bersaing dengan Palmarin. Kemendok mulia ada tuh hai. Di luar kita jauh ya. Berpikir positif. Harus begitu kita ya. Jangan lupa kacangkan kulitnya ya. Betul ya. Tetap rendah hati pada mereka Manginang ya. Tetap rendah hati ya. Betul. Ingat tong si Pata markur bersama Hamudo Resort. Nah gitu. Berapa kor di sini gereja? 1 ya. Nanti semua perempuan harus banyak lagi nang ya. Karena perempuan itu kalau pembangunan paling cepat ya. Betul? Yang lalu biarlah. Selamat pagi. Selamat siang. Kerja keras. Selamat sore. Selamat malam. Amin. Inang aman. Tadi saya katakan kan berdampak dan target kita ada 50. Cara yang pertama, tolong diubah cara berpikir IQ menjadi apa? SQ. Yang kedua, tolong diubah budaya di gereja ini
dari demokrasi menjadi apa? Teokrasi. Hadirkanlah kerajaan Allah ya, kebenaran, kasih dan sukacita ya. Tolong kita tanamkan pada diri kita ini ya. Yang pertama bahagia diri kita, bukan orang. Kalau kita hidupi ini, yang pertama bahagia siapa? Diri kita inang, keluarga kita inang ya. Murado mangulahoni molo di bagas setangiang dohot komitmen namang inang ya. Jadi mulu salilengon adong na tegang-tegang jangan lagi ya. Kita diam saja, yang lalu biarlah berlalu. Jadi kalau dia demokrasi siap portibiot tugijang dari jalur Tuhan ini. Kalau teokrasi dari atas ke bawah. Kalau demokrasi apa maunya, apa mauku. Kalau teokrasi apa maunya Tuhan, itu yang kita bangun di gereja ini kan. Karena gereja ini adalah disebut namanya tubuh Kristus atau pertemuan orang kudus. Kemudian namang inang, tolong berapa kordi kita ini? Oh, kalau wek-wek nggak kita, kalau boleh, kalau cukup ya di budaya. Kenapa? Gereja ini akan hidup kalau banyak kor. Kedua juga tolong mereka setiap hari Minggu kor. Jangan dibagi-bagi seperti mau COVID kita ini kan, bukan? Kenapa? Saya sudah amati, saya kan pengamat juga. Kalau anggota kor tidak dikasih kesempatan kor, dia live streaming. Tapi kalau dilibatkan mereka ikut kor tiap minggu, datang ke gereja itu. Salaman. Hai sahabat Parhalado, tolong pikirkan supaya meningkat 50% jumlahnya ke pusat. Caranya libatkan anggota kor tiap minggu kor. Itu logikanya kan? Kenapa? Menyampaikan permantuan salah satu khotbainan, khotbah amanginan melalui paduan suara kan? Itu juga memuliakan Tuhan kan, berkhotbah juga kan? Dilibatkan mereka banyak, pasti semakin itu. Kenapa? Kalau jemaat dilibatkan banyak di gereja, pasti tertarik datang ke gereja ya. Jangan dibatasi. Salaman. Hai sahabat Parhalado, hati-hati di gereja ini. Bukan birokrasi, tapi pelayanan. Sepanjang motivasinya memuliakan Tuhan, izinkan. Betul ya? Yang penting dididikan. Jadi tiap minggu itu berarti 3 kor kita ya, 3 ya? 3 ya? Tambahlah menjadi 4 ya, jangan dibatasi. Jadi kenapa orang di pesta satu hari kuat, masa di gereja nggak kuat 2 jam kan itu kan? Coba salaman dengan kencang. Ali dongan. Mula dong cara pandangmu. Bos orang nerusi. Mula magudak kukur. Hei salah di sini. Jadi pesta sahdari di gereja itu kan. Kecuali kalau orang bosan di gereja, saya katakan tadi berarti kronos, tidak melibatkan Tuhan. Harusnya apa? Kairos. 2 jam itu sukacita ya. Yang lalu biarlah. Jadi yang ketiga, tolong libatkan semua aktivis dan dibekali ya. Jadi yang Parhalado tolong rancang kapan pembekalan ama, kapan ina, nafos remaja kan, perlu juga itu ya. Kalau enggak digabung dengan itu kita kan sabungan namanya. Tetaplah kompak dengan mereka. Selamat hari. Yang lalu biarlah. Yang keempat, tolong amang Parhalado pitu ulau misi tua ulahon. Nggak ada cara lain. Inang ya, ulahon ma amang do inang, amang do inang ya, lau hamuna, bagi kamu tikimuna kan. Makanya tolong di database ruas kita amang perwek siapa yang ke gereja, siapa yang tidak. Ini namanya kan hukumannya inklusif kan itu kan. Kita harus kunjungan mereka. Jadi pitu pada tohonan harus dilakukan ya. Salaman. Ale dengan. Baik di dinding, bereng-bereng, dia mana diulahon, dia nggak boleh. Buka amang itu di modul, dibuka dulu. Silakan dibuka di modul. Silakan dibuka amang. Halaman berapa? 19. Oke. Itu evaluasi maksudnya. Coba amang evaluasi dulu. Yang 17 itu. Di antara 1 sampai 7, kalau kita evaluasi, mana yang selalu dilakukan, itu maksudnya. Yang selalu lakukan. 1 sampai 7 itu. Mana yang selalu lakukan? Selalu. Yang kedua, sering dilakukan. Jadi 7-7-nya itu harusnya selalu kan? Kalau ingin pelayanan sempurna, selalu.
Atau kadang-kadangkah? Atau jarangkah? Atau tidak pernah, kan itu kan? Itu maksudnya Bang ya. Usul saya minimal sering lah ya. Kalau nggak bisa selalu, sering lah ya. Itulah gunanya pembekalan kita hari ini kan. Saya katakan tadi kan bisa tetap muka, bisa online kan, kan? Yang penting Abang Inang Parhalado tolong didata semua HP dari jemaatnya. Dapat langsung pun ala inang atehnya dia mana selalu. Tapi itu ingot-ingot ya. Itulah sebenarnya ukuran sukses kita kan. Pitu ulauni situa. Bisakah? Kalau kita memang panggilan situa itu pasti bisa. Waktu tak pernah mengatur kita. Kitalah yang mengatur waktu ya. Kemudian tolong dikatakan, hai sahabat. Tolong dari sisi waktu ke gereja itu kapan sermon kita? Kamis, pertanyaan? Rabu, Minggu ya. Jadi berarti Rabu, Kamis, Minggu kalau dalam kuadran waktu penting dan mendesak. Sama-sama, penting dan mendesak ya, sama-sama. Hai sahabat, hari Rabu, hari Kamis, hari Minggu, penting dan mendesak. Itu kuadran 1. Nggak apa-apa, mantap itu. Tepuk tangan dulu dia. Katakan, hai sahabat, Amang ini suka terganggu karena dia. Yang lain biarlah. Jadi Amang Inang silakan dibaca tadi ada 4 ya. Pertama tadi tolong kita ubah dari IQ menjadi SQ ya. Betul ya? Gereja ini bukan demokrasi tapi teokrasi ya. Libatkan anggota baru pitu poda pohonan. Taulah Amang Inang dah. Berdoa pelan-pelan, berdoa pelan-pelan. Selamat pagi. Kita berdiri dulu, kita nyanyi. Pak ketik tim senari. Amang boleh musiknya? Boleh Amang? Boleh semangat? Boleh kita ulang ya. Dari awal. Jadi nggak apa-apa. Iya, terlambat. Iya, kalau poti marede. Lagu-lagu kita dahsyat. Pakai ingin sehari dapat permaduan godaan sidahikan lima bebek murni lungar devasanan disurgai lunang adorang kesana nasir padang berdisi. Selamat pagi. Dari Mesir. Selamat sore jemaat. Selamat malam. Saya bahagia tabihiyah. Halo dengan Alhamdulillah. Amang Inang selain yang tadi, tolong mulai sekarang setiap perhal keluarga tolong selalu belajar. Coba kita katakan, belajar pada intinya berubah sama-sama. Dari pesimis menjadi optimis, berpikir negatif menjadi berpikir positif. Jadi hari ini kita belajar intinya adalah berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Coba katakan salaman dulu. Salaman. Ale dengan. Nah belajar kita senari dah.
Hati-hati huamang. Biasa maruh berubah. Ada yang juga mengabati. Mental block. Ahai dongan. Dan oleh mabbegi. Merasa diri lebih tinggi. Ilusif superior. Dipikir malo. Apa sebetulnya? Nasudibu udah hamaloonna. Amanginan siapapun kita di sini, tolong setiap hari belajar ya. Tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Dan tidak ada titik akhir untuk belajar. Maka selama kita perhalado, coba tulis dulu. Kompetensi bersifat linear. Pengetahuan keterampilan perhalado bersifat linear. Pengetahuan keterampilan perhalado dan keluarga bersifat linear. Makin lama dia perhalado, pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan perhalado semakin meningkat. Pengetahuan dan keterampilannya, marageda, martikting, marjamita, otomatis semakin meningkat itu. Karena itu pengetahuan keterampilan. Tetapi karakter bersifat siklus, hati-hati ini. Kalau tadi pengetahuan keterampilan itu, pemahaman tentang pelayanan, itu adalah pasti linear. Artinya semakin lama perhalado, semakin meningkat otomatis itu. Misalnya amanginang, urutan tata ibadah kan udah tahu itu kan. Marede, martangia, makfutum kan itu kan. Pasti hafal itu, tapi awal-awal kan nggak hafal. Lama-lama kan hafal. Jadi kalau kompetensi atau pengetahuan keterampilan perhalado meningkat, otomatis itu, otomatis. Tapi karakter bersifat siklus, bisa berubah. Bisa berubah. Hati-hati nang, kalau nggak dijaga ini, kadang-kadang lemah lembut, kadang-kadang marah. Kadang-kadang kesal, kadang-kadang sabar, kan itu kan? Caranya gimana? Selalu berdoa supaya dipimpin Roh Kudus ya. Dan ada jaminan perhalado, makin lilit perhalado, semakin bagus karakternya. Ada yang semakin feodal. Yang tadi 4 kuadran kan? Jadi usul saya hari ini, mulai hari ini, tolong amang inang baik yang learning maupun yang lama, semakin lama perhalado, tinggi kompetensi dan tinggi karakternya amang inang ya. Jaga diri baik-baik. Ingat, tidak sama pandangan kita pada orang, tetapi kita bisa mengampuninya dengan kasih kan? Saya kan motivator, saya pelatih core, kan nggak mungkin saya sombong dengan anggota saya kan? Kenapa? Kalau saya sombong berarti pengetahuan core tinggi, tapi karakter saya lemah. Demikian juga amang inang, kalau masalah gereja amang inang kan qualified, tapi jangan dilecehkan jemaat kalau nggak tahu jemaat, bukan? Dia kan itu kan? Jadi kita mau perhalado itu tinggi kompetensi, tinggi karakter. Caranya gimana? Selalu berjaga-jaga, berdoa ya. Selamat. Alidungan. Coba kencang dulu, kencang. Alidungan. Mulai tenari, sadari, apalagi yang ditahbiskan, pasti jaga itu. Di bawah dengan gereja, nak perlu jagamu, parangin, asal urus, masih pengolak kita. Itu perlu dijaga ya, ya. Jaga karakter inang ya. Nggak bisa tiba-tiba karakter orang bagus. Itu karena latihan, pembiasaan sesuai dengan namanya. Bisa tak berubah karakter? Sangat bisa. Nah, orang dewasa bisa berubah, amang inang. Orang dewasa bisa berubah. Tadi ada 3 penghambat. Satu apa? Mental block. Betul? Yang kedua, sombong. Mungkin ada yang udah damang inang bisa manajer, pejabat. Sotong dibok, kamu tuh berada jabatan munai. Pelayan kamu di son. Harus pejabat itu semakin rendah hati ya. Selamat. Alidungan. Dan borak mengubah kebiasaan diktator ala pimpinan kita, manuru-nuru, ikut disuruh kita. Sadarlah, dan nggak mudah. Di kantor kita biasa nyuruh-nyuruh orang, di sini kita harus menjadi hamba ya. Ikut kamu membuat tes ruasikan. Salaman lagi, alidungan. Mau ladung acara di gereja.
So tumadok parjolo, mangan, parhalado, behot keluarga, dibadik perruas. Ikor ruas no parjolo, baru parhalado, parpudi, ido hamba. Selamat. Ale dengan. Katakan ale dengan. Upaingot ko ina. Ate nai. Alien nai. So, ang langsung ditabuh dia di konsisten. Hati-hati tuh, harus luas wawasan ya, betul? Caranya gimana? Nah, kalau saya pribadi saya latih begini ya, nggak boleh dong testimoni ya. Katakanlah ada di pesta atau ada najumolo, kan dibagi do siang nai si pangano kan. Saya tidak akan mau mengambil makanan sebelum saya lihat yang lain makan. Saya latih diri saya. Amang inang pun jangan takut kehilangan nggak makan ya. Biasa do parhala do parpudi mangan, nak sodok tuhur nasi padang. Baru karakternya terjaga ya. Salaman. Ali dongan. Dang namuraya mang. Perjuangan. Ya, dua. Mau na dipasanga pihamu, na dipasanga may. Alem mo na siya jiwa muna, ikut jumolo do hamu menghidangkan tu jemaat. Mudah-mudahan na sida urusan kedua, pasti itu ya. Tapi sikap di parhalado harus selalu mendahulukan jemaat, itu maksudnya. Itu namanya inklusif. Lewat dari dirinya ya. Sepakat teman ya? Tolong diingat ini pembekalan ini ya. Jadi mau pesta hitam minggu naro, so pengaduk pajulu-julu. Hati-hati naik potong di bawah. Disariat tuh jadi. Jangan. Walaupun kita bercanda serius nang ya. Jangan sotung sihatau kamu dainang. Sotuk sihatau. Si pujium mahamuna. Ampas. Ingat ya. Sotung sihatau kamu disen alani parane. Alai si pujium mahamu jaga si tiruan. Itulah buah dari pembekalan ini. Tadok masuk son. Ali dongan. Upaingot to. Biaya sedarion. Sedurun-durun doon. Dan siang hoon. Artinya harus ada dampak positif yang dirasakan jemaat. Ini maksud, bukan masalah pamri dan dah, bukan. Itu nadondo tanggung jawab. Nanti kapan-kapan kita bicara etos kerja ya. Apa itu rahmat amanah? Nanti kapan-kapan. Jadi pembekalan ini jangan setahun ini saja. Tapi saya setuju, jangan ke puncak lah. Di sini aja kan bagus ini kan. Betul ya, macet lagi. Anon dari keluar mah aslinya di dalam macet. Di sini saja lah. Jadi misalnya perempuan boleh juga nang. Ya kan saya kan nggak pernah bicara honor ya. Yang penting apa yang kualami itu ku bagikan kepada amang inang. Saya nggak pernah menyalahkan. Alek ku pembok kan di bahasa kolok kan. Iya mang ya. Ya saya kan pasti banyak baca buku lah. Saya dengar juga khotbah dari inang. Pendeta itulah aku bagikan kan. Makanya kita harus dengar khotbah itu kan. Jadi yang pertama tolong tinggalkan sifat mental block. Dan mau bigi. Kedua, jangan merasa lebih tinggi dari orang karena dia masih ada langit di atas langit ya. Betul ya? Yang ketiga, ilusi superior. Dipikir bana malu apa somalo kan itu kan. Maka jangan merasa pintar tapi pintar merasa ya. Betul ya? Inang jangan ada yang tiga ini amang ya sebagai parhalado. Ikut rendah hati yang mau hari minggu kamu perjulu. Gunakan 7S sama-sama 7S. 7S. Coba ucapkan sambil bunyikan. Katakan senyum. Coba senyum. Matanya itu agak cipit. Senyum. Jadi sebelum kata hari minggu, tolong senyum ya. Bila perlu hari minggu, kamu terkena pembekalan berbaris sama subuh. Berbaris ini. Boleh hendak. Makanya ikut perjolo perhalado nak perpunya. Perhalado nak si teteng, ala tetengnya merbaris umat terkena pembekalan. Apalagi nanti mah. Oh iya. Ikut tadi dulu mangda haramaon persaur mangda hari minggu suatu perjulu na sida ikut kita perjulu dulu senyum pertama apa senyum sapa hora sama ayo hora sapa salam hora sama ayo hora sama dia sopan pertama tadi apa senyum kedua sapa hora samang hora sinang ya unang itu pun horas dan sopan ni ikut do amang nedo inang nai kan
Ora sama. Ora sama. Ora sina. Santun ya. Molo ibaratna hamu ina. Adong ruas na so hudul. Jongjok kamuna. Santun lugar ni mendahulukan kepentingan orang ya. Ya apalagi kapar ko so tungadok kosong bisi HP nya so jongjong ala terlebet kamuna kan. Pantangin ya, ikut perjual hamur unak muna tebak tamat to. Ya, jadi katakan ale dengan perhalado. Dengan perhalado. Doina. Soten siatau kamuna. Alai si pujian dohok tauladan ya. Pertama tadi apa? Senyum. Kedua, sapa. Tiga, salam. Sopan, santun, sabar. Tadi amangnya sabar amangnya. Sabar amang ya. Unang muru amang. Salamat. Mari hati amang. Marga hati amang. Tadi mau alea maksinaga. Naolo muru salilingon. Sebelum pembekalan dimaklumi. Duk pembekalan daun betong. Daun betong. Itu gunanya belajar kan berubah ya. Betul ya. Yang lain biarlah. Itu ya pertama senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, sukacita ya. Perlu di budaya honi baik di gereja maupun di mana. Yang lain biarlah. Jadi amanginang kalau ingin berubah miliki dua lah. Pertama, amanginang apapun jabatannya, apapun profesinya, tolong sifatnya rendah hati ya, humble ya. Orang yang rendah hati itu selalu tinggi ilmunya. Kenapa? Mau mendengar. Termasuk yang tidak dia suka didengar. Karena ada pelajaran di sana kesabaran. Termasuk mendengar orang yang marah, yang memaki-maki, dia dapat pelajaran. Melatih diri untuk sabar. Termasuk ya rendah hati ya. Yang kedua, sadarlah sudah banyak kita tahu yang tetapi masih banyak yang belum kita tahu. Namanya blind spot. Nagodak taboto alai godak kiyed dope nastaboto. Termasuk mungkin adong do nasuhya di digi hamu sunari na patolangokan. Mungkin adong do kan? Biasa di digi hamu karena nomor satu rendah hati. Yang ketiga amanginang, tolong kalau sudah dokter mengatakan jangan makan. Kalau sudah dilarang jangan lakukan. Kenapa? Jangan berubah karena mengalami penderitaan, suffering. Ngayon kon dokter unang belang kan. Una jantung mak. Unang besapin. Unang besapin dapat udah kon. Alana ko tunggu juga ko sudah. Termasuk Maya. Termasuk Maya. Pakal samu dari hamil. Jadi sebetulnya Alkitab itu kan yang dikatakan bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar. Mulai sunari dua-duanya udah jahat. Ya mulai sunari pihak kasih panganon, terjaga kalimat lama kamangga. Asa derjanya murta kan, mulai dong kita menjaga mersahit banget kinai. Unak kita mersahit amang alani hita kan, apalagi yang perhala dulu kan. Ikut sehat dua musuh berbugar sudah inang do, mekel atau mekel maju ham tanpa alasan do, mekel maju ham. Mekel maju ham. Ada dengan mulai na sa cocok diroham na pinaturan niya magsauto ang hamek kila. Itu namanya inklusif ya. Iya bukan eksklusif ya. Yang lain biarlah. Jadi kita harus mau belajar dan berubah mainannya. Jadi tolu do, coba katakan tolu do si kembak punut sama-sama. Tolu sama-sama. Head, hand, heart. Sama-sama. Ha. Jadi tolong amanginan terus talati. Yang pertama pengetahuan dengan membaca firman Tuhan ya. Betul? Baca inang ya. Baca tiap hari. Yang kedua latih. Termasuk nanti public speaking. Ada saya tulis itu ya. Kenapa? Kalau perhalado bagus public speaking meningkatkan personality dulu. Membangun nama baik. Adong dojol magatekian, bagakian, hulam makatai binegi tata roha. Oh ya, hati-hati. Inang pun begitu ya. Tolong amang jaga public speaking. Begitu kita bicara orang tercengang, kagum dia kan harus begitu caranya. Jangan kita gagap begini perhalado marah-marah, habislah kita. Citra diri kita rusak ya. Jadi hari ini lebih bagus dengan bicara kalau menyakiti orang. Bicaralah kalau menyemangati orang ya.
Karena salah satu fungsi public speaking komunikasi adalah membangun personal branding. Di dia tuh kita dibigijol, kenapa? Karena energi kita energi positif, nanti dibaca ya. Mulu neng dibigijol mah kita inang amang satu kata kunci, selalu ada damai dalam diri. Coba semua pegang diri. Alidungan. Mulu neng dibigiho termasuk akapar muhuk tulu miliki damai lasniroha dohok kasih. Jadi yang pertama miliki apa? Damai. Damai ya. Ya kalau berbicara bahagia. Yang ketiga tolong ada kasih. Jong maju hamu, makatai maju lo hamu, adong damai di hamu, adong kebahagiaan, adong kasih. Coba berdiri dulu, praktekkan dulu. Wajahnya berbinar-binar. Ya. Ya coba berhadapan-hadapan. Patorang maju le sesuatu di bagasan damai lasniroha dohot holong. Coba perjumaha damai hamda. Coba ayo coba baju yang gelap dunia yang berbicara kepada baju yang terang. Ayo tadi perjumaha damai paduahon lasniroha patuluhon holong hasil damai bahagia lah lasniroha dohot apa. Ayo coba dia tidak ada anak coba ya. Baju yang gelap duluan berbicara, mainkan tangannya, wajahnya ceria. Saya ayo. Dok madisi ahad golong. Coba. Alhamdulillah. Ayo. Iya. Ayo. Ya. Oke, jadi katakan, hai sahabat, kalau ingin didengar oleh anak, oleh suami, oleh atasan, oleh sama perhalado, miliki 3. 1, hatimu damai, bahagia, dan ada kasih. Nanti amang inang buktikan itu kalau kita berbicara orang pasti dengar. Tapi kalau amang inang berbicara kesal ditolak langsung walaupun benar. Itu namanya public speaking ya. Jadi inang biasa di BGB kini jago parjolo jaga hamujo persamuna di bagasan damai. Amang inang ya. Jadi tolong di rumah juga buktikan. Amang ada inang kan, ada amang kan. Tolong dipraktekkan nanti di rumah itu selalu apa? Ada apa? Damai. Yang kedua bahagia. 3 ada kasih. Salaman lagi. Ale dengan murado mengingoti alai manubi sotok keluar be somanakan lengang. Sepakat ya? Mudah diingatkan pertama tadi apa? Ada damai, ada sukacita, ada di kantor pun aman. Kalau ingin bicara lakukan itu ya. Jangan bicara ketika marah ya. Selamat kali. Oke, katakan sama-sama head, hand, heart. Baca buku latihan. Jadi amang inang kalau marajan dari minggu walaupun senior ulang-ulang ya. Ya betul ya. Serius bukan kaku ya. Tolong amang setengah dong inang lias rohamuna marajan walaupun dibutuh kamu kan. Yang 3 itu memiliki 1 apa? Maragenda ada apa? Damai, ada kebahagiaan, ada kasih nang ya. Betul? Yang pertama tadi apa? Head, heart. Cara melatih hati adalah bersyukur. Surat Dhamma Majurat Beinang 5 yang saya syukuri menjadi perhalado. Coba ditulis dulu. 5 yang saya syukuri menjadi perhalado. 5 yang saya syukuri menjadi perhalado. 1. Silakan nama inang. Itu cara melatih hati ya, bersyukur, membuka hati itu bersyukur. Kalau kita bersyukur menjadi perhalado, pasti memberi hati apa yang terbaik dalam pelayanan yang kulakukan. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nggak mungkin kita menjadi profesional, nggak mungkin kita memberi. Misalnya saya sebagai speaker, banyak sekali yang saya syukuri di sini kan. Saya berdampak positif kan, inang pun harus berdampak positifnya kan. 1 apa yang disyukuri? Alidungan, hati-hati, mulai berpikir dope, menurut 5
Selilingit berarti ada yang sesuatu. Harus bisa, harus lulus itu. 186. Dipakai di batahita gabe dengan nakan. Betul ya? Disyukuri nang itu nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Saya nggak diangkat juga sintua kan itu kan. Jadi sintua itu Tuhan yang memilih ya. Harus yakin betul itu. Coba satu apa yang kita syukuri Amang? Satu. Nggak apa-apa, lepas aja nang. Acak aja apa yang kita syukuri sebagai sintua. Ya ada kesempatan memberitakan firman Tuhan ya. Ada kesempatan melayani Jumat kan. Ada kesempatan juga membimbing mereka kan. Itu kan semua kan harus syukuri itu. Tidak semua orang Amang mendapatkan itu ya. Walaupun ada dinamika, tapi hidup itu. Yang satu lagi apa Mang? Ya dapat ilmu teologi seninak kan, dapat perjami tahu kan banyak sekali Amang kesempatan ya, banyak sekali yang kita syukuri. Ada 1000 alasan untuk bersyukur, tetapi tak satu alasan pun untuk mengeluh Amang ya. Katakan, hai sahabat, ada 1000 alasan untuk bersyukur menjadi perhalado dan keluarga, tapi tak satu alasan pun untuk mengeluh. Itu namanya spiritual quotient. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi sukses sama-sama. Hai sahabat, sukses 20% karena otak dan tangan, 80% karena karakter. Jadi perhalado sukses 80% adalah karena karakter. Disebut namanya soft skill. Hanya 20%. Maka perhalado itu hanya 20% kalau kita bagus IQ-nya. 80% adalah karakter kita, Bang ya. Perhalado sukses atau gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena karakternya. Maka hari ini pembekalan karakter kita kan. Nanti masuk spiritualitas akan masuk kepada karakter kan itu kan. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita berdiri nyanyi saya mulak. Yang lalu biarlah berlalu. Amang boleh musiknya? Oh nggak bisa ya? Nggak apa-apa, berpikir positif aja. Iya harus sabar. Bisa ya? Harus bisa, pasti bisa bersama Tuhan. Dokter BG nggak mau rede. Saya ulang apa inangnya? Saya ulang ya. Hadap kiri kanan gerak, berdekatan. Hadap kiri kanan gerak. Oke, angkat tangan ke atas. Inang yang itu nggak apa-apa, Inang nggak usah ikut ya. Oke, angkat tangan. Katakan andeliman. Segala sesuatu yang bersumber dari atas
mengalahkan dunia. Maka hubungan kita dengan Tuhan harus selalu intensif. Oke, berhadapan-hadapan, pasang-pasangan. Oke, katakan 3 kali masih basah dengan Tuhan sama-sama. Masih basah dengan Tuhan. Masih basah dengan Tuhan. Coba disilang. Basah doa, disilang. Amang berdekatan, jangan berjauhan Amang, jangan berjauhan ya. Ya, masih basah doa. Kali basah doa. Coba berhadapan-hadapan, ditepuk pundaknya, saling menepuk, basah dengan kamu. Pondok berkata basah dengan ulang. Ini kekuatannya. Oke. Dari mana kekuatan itu? Dari Tuhan. Oke, angkat tangan. Masih basah doa Tuhan sama-sama. Dulu kali. Iya. Silang. Basah doa. Tepuk pundaknya. Basah dengan kamu. Pelukan. Inguk mak damai sanggit jando kudul Inang Amang dari penjelasan itu, coba nanti setiap hari apa yang perlu ditingkatkan dari sisi pengetahuan ya, apa keterampilan, apa dari sisi karakter ya. Silakan Amang Inang nanti saling menguatkan apa yang perlu ditingkatkan dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan juga dari sisi apa? Karakter. Yang lalu biarlah. Nah, sekarang bagaimana kita membangun karakter? Yang pertama, tolong kita sadar, karakter itu adalah karasei. Nah, saya mengatakan, coba kita baca bersama. Mengapa orang memiliki sikap mental positif sama-sama? Kita baca, setiap peristiwa, masalah, keuntungan disikapi dengan positif. Jadi setiap peristiwa, setiap masalah disikapi dengan positif. Terbentuklah namanya mental dan karakter positif. Tidak ada ujuk-ujuk. Pasti itu kan karena pembiasaannya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke, katakan, hai sahabat, mulai hari ini apapun yang terjadi selalu pikirkan dari sisi positif. Nah, cara membangun itu coba kita baca, tanam pikiran sama-sama. Tanam pikiran, kita petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Berkat ya. Nasib sama dengan berkat, bisa diubah ya. Jadi mulai hari ini Amang Inang, apapun yang terjadi tetap juga positive thinking ya. Caranya gimana? Ada 4 cara membangun sikap mental positif sama-sama. Ada 4 cara membangun sikap mental. 1, periksa. Periksa pikiran, cenderung negatif atau positif. Periksa aja dulu. Yang kedua, pilah. Pilah ya. Ini sederhana kok kalau kita mau. Coba setiap hari periksa dulu pikiran kita, cenderung negatif atau positif. Yang kedua, pilah. Yang negatif stop, yang positif teruskan, pimpin. Pertama tadi apa? Amang Inang? Periksa. Kedua? 3? Oke, kita lihat. Coba. Perhalado yang berpikir positif, apa dikatakan di sana? Jemaat mudah dibimbing. Itu berpikir positif itu. Perhalado yang berpikir negatif, jemaat sulit dibimbing. Pilih aja itu ya. Sederhana Mang Inang ya. Yang kedua, perhalado mudah diajak kerjasama. Yang negatif thinking, perhalado susah diajak kerjasama.
Yang kanan itu stop. Dilatih yang kiri ya. Secara metode inang materi ini sangat bagus. Persoalannya kita harus melatih terus. Dari sisi metode, iman datang dari mana? Pendengaran atas firman Tuhan, kan itu kan? Jadi kalau kita sering dengar yang positif, pasti yang positif rekam. Jadi pertama tadi 4P, satu dikatakan tadi apa? Periksa ya. Kedua, pilah. Yang ketiga, yang positif pimpin dan pelihara ya. Nah itu saya pikir cara membangun karakter. Kemudian teman-temanku ada semua ayatnya, periksa. Ada semua di sana. Tinggal nanti Abang Inang tolong dibaca karena waktu kita terbatas. Tapi tips-tipsnya harus diberikan. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Saya bahagia. Tabuhian. Coba tangan semua begini, wajah. Coba, saya bahagia. Coba katakan, saya semangat. Coba wajah, saya semangat. Saya semangat. Coba wajah, saya semangat. Saya semangat. Saya kerja keras. Saya kerja gerak-gerak. Saya kerja keras. Ya kan, saya kerja keras kan? Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Dan otomatis hati, dan otomatis. Ya, oke. Yang lalu biarlah alih dengan. Sekarang kita masuk kepada motivasi melayani. Amang, apa motivasi Amang melayani di gereja ini? Selama ini ya. Karena untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Amang siapa? Siahaan. Coba. Ale Amang CST Siahaan. Jawabanmu nai. Mantap doi. Pikiran sadar doi. Torsok kamu maya. Kalau memuliakan Tuhan berarti karakternya bagus ya. Satu, katakan, hai sahabat. Memuliakan Tuhan sama dengan logam mulia. Logam mulia adalah emas, ditanam 1000 tahun tidak pernah berkarat. Orang yang memuliakan Tuhan kapan saja, di mana saja, selalu menghadirkan Sang Pencipta ya. Muruk memuliakan Duta Mulu kecil danginangnya. Yang lalu biarlah berlalu. Maka mulai hari ini harus sadar apa menjadi penghambat pelayanan dari okumene inklusif. Coba kita katakan, yang pertama dikatakan sana apa? Ya, tinggi hati ya. Betul? Apa penghambatnya? Tinggi hati. Kedua, cinta uang. Yang ketiga, pamrih, kan ingin dihormati. Jadi kalau Amang dan Inang pertama cinta uang, ingin dihargai, pasti masalah pelayan di gereja. Tapi kalau kita selalu berpikir sama-sama, kemudian kedua, apa yang menghambat okumene inklusif? Yang menghambat, katakan sama-sama, hai sahabat. Yang menghambat adalah berpikir eksklusif. Yang kedua, transaksional. Siapa yang bayar iuran, hanya itu yang dapat ula asini roha. Yang tidak bayar adalah tidak dapat. Siapa yang menghormati saya hormati, yang tidak menghormati tidak saya hormati. Itu namanya berpikir eksklusif ya. Transaksional. Jadi gereja bukan transaksional, tapi namanya spiritual. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Nah, bagaimana Amang Inang supaya menjadi pelayan yang sejati? Gunakanlah komunikasi positif. Semua kita berdiri. Coba pegang catatan. Pegang catatannya. Pegang catatannya. Kita gunakan dulu bagaimana kita meningkatkan public speaking. Intinya bagaimana kita berbicara dengan teman. Coba kita baca dulu dasar berbicara komunikasi ya, sama-sama. Dasar berbicara khotbah atau apa saja. Katakan spirit berkomunikasi sama. Spirit berkomunikasi orang Kristen penuh kasih. Coba kita katakan
Sama-sama kita baca. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Bahasa Batak, saitong malabot hatamu semuna siniraan, asa botoon muna, alisna pati. Ale dengan komunikasi dari kata komunio sama-sama, komunio, membangun persekutuan. Jadi kalau ada berhala yang menyakiti, itu bukan komunikasi, karena komunikasi berasal dari kata komunio, membangun persekutuan. Oke, sekarang bagaimana kita kuat? Supaya kita kuat, boleh dibaca di situ. Ada tiga saja, ada tiga kekuatan berkomunikasi sama. Ada tiga komunikasi, ada tiga kekuatan sama. Ada tiga komunikasi, ada tiga kekuatan komunikasi sama. Ada tiga. Yang pertama tadi apa? Posisinya apa? Hatinya apa? Damai. Sama-sama. Damai. Coba wajahnya damai. Yang kedua, bahagia. Tiga. Masih. Pertama tadi apa? Yang kedua. Tiga. Hai sahabat, tolong dihafal ya dan dihidupi sama-sama. Hafal, hidup, bisa sama. Hafal. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Tiga? Oke, hadap-hadapan dulu sambil senyum. Iya. Katakan, hai sahabat, benakku sajadu, benakku saulaon, melo makatai ho, asa ubegi, jolo libiki jolo tamu. Ahamai, damai, bahagia, siap ya? Betul? Pertama tadi apa? Damai, aleran, mula makatai ho, terjun itu Tuhani. Coba katakan, Tuhan sama-sama masai basah doa semua. Masai basah doa Tuhani. Masai basah doa Tuhan. Aleran, lapatanna, mula malapat itu Tuhani. Adong madame, adong kebahagiaan, adong kasih, aleran, dunia Tuhan makatai. Oke, masih basah doa sama-sama. Masih basah doa Tuhan. Tuhan basah doa, basah doa, basah doa, basah doa ng hamu. Basado ng hamu, rabasado ita, salaman, aleran na terakhir, mula patay ho, ingko cocok tu isa siya tahumu, karena materi sesuai dengan kebutuhan pendengar, ya kan itu kan? Kenalilah siapa mitra bicara, kenali dulu, sepakat ya? Yang kedua adalah materi disusun secara terstruktur. Misalnya khutbah atau pembicaraan rapat kan itu kan. Yang ketiga adalah materi dijelaskan dengan baik dengan contoh-contoh juga, termasuk tadi kan praktek-praktek ya. Nah, bagaimana menerapkan komunikasi yang luar biasa? Tolong katakan prinsip Darpis. Katakan Darpis. Darpis. Aleran. Gunakan tiga ego dalam komunikasi. Satu, katakan ego anak-anak. Coba bicara dulu sambil tertawa, bicara sambil tertawa. Iya, gembira ya, gembira. Ayo gembira ya. Ayo, hai sahabat, ego anak-anak. Hai sahabat. Yang kedua, bicara orang dewasa, didasari fakta. Jemaat kita tadi kan 166, itu fakta ya. Jadi kalau amak inan, kalau berbicara ada datanya ya, betul? Yang terakhir, ego orang tua. Ego orang tua. Berilah nasihat di terakhir. Betul? Pertama tadi apa? Ego anak-anak. Gembira ya. Yang kedua, ego orang ada data ya. Yang ketiga, ego orang salaman. Hai sahabat. Materi terakhir, kalau berbicara
harus bertis. Ada 6 kekuatan. Nah, katakan sini 6 kekuatan. Terakhir ya, 6 kekuatan ya. Katakan, hai sahabat Perhalado. Ada 6 kekuatan. Kalau berbicara disebut namanya bertis, B, damai, A, antusias, R, ramah, P, positif, I, integritas, S, sopan. Jadi kalau teman-teman berbicara harus damai. Sama-sama katakan, hai sahabat. Kalau berbicara harus damai. Kalau berbicara harus antusias, semangat. Kalau berbicara harus ramah. Coba praktek, lihat kiri kanan sambil berbicara. Lihat wajahnya sambil lihat. Semua dilihat. Katakan, hai sahabat. Kalau berbicara jangan lihat ke atas, lihat orang-orangnya sambil senyum. Hai sahabat, kalau berbicara bicarakan yang positif, jangan bicarakan yang negatif. Yang lalu biarlah berlalu. Hai sahabat, kalau berbicara jaga integritas. Ada data, dirimu harus tahu data ya. Yang terakhir, kalau berbicara harus sopan. Yang lalu biarlah berlalu. Selamat. Lalu dengan mulai sonari, latih diri, ekonomi inklusif, supaya meninggalkan eksklusif. Karena kita semua adalah orang hebat. Surgoi sambulut tadi. Musik lahir. Surgoi sambulut tadi. Ya. Apapun yang kita lakukan sekarang hanya satu-satunya menjadi pewaris kerajaan surga. Hai sahabat, motivasi bukan hateng, bukan harga diri, bukan hasanakon, tetapi terkondion. Nanti amang dokter DFCDA akan menginternalisasi apa yang dimaksud dengan spiritualitas. Tepuk tangan untuk jemaat. Tepuk tangan untuk jemaat. Karena kita dibiayai, kan benar? Hai sahabat, perjuangan dari jemaat. Tepuk tangan untuk keluarga Perhalado. Tepuk tangan untuk Perhalado. Tepuk tangan untuk learning. Tepuk tangan untuk amanah pendeta. Yang terakhir bagianku tepuk tangan untuk diri gue. Bung Irian, Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Ayo mang, surgoi sambulota. Terakhir ya. Surgoi sambulota doi. Saya izin langsung ya karena mengejar di Depok ya, Bang Ina. Sambil jalan lah saya sudah makan itu. Karena fokus ke sana. Sambulota doi. Lihat ya. Ada tangan? Oke. Masai basah doa Tuhan. Masai basah doa Tuhan. Masai basah doa Tuhan. Basah doa. Basah doa. Basah doa. Basah doa ng hamu. Basah doa ng hamu. Basah doa ng hamu. Basah doa. Basah doa. Ale dengan na selesai materina. Semangatlah. Biar Tuhan tersenyum. Perhalado na burju inak pandita semakin cantik. Perhalado na sa burju inang pandita bison
atau matua alai nadir jodoh hamu sude lakosomo hamu yang lalu biarlah berlalu. Tuhan memberkati, amin. Oke, saya kembalikan kepada beliau. Ya. Oleh nang marsipasiatan mahita. Marsipasiatan. Mudah-mudahan lancar tuh Depok. Lancar banget ya, mudah-mudahan tulang dah.